Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bapak. Nah, pada hari ini kita mempelajari tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 6. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Keragaman masyarakat di Indonesia seperti karya kolase atau mozaik. Meskipun berbeda warna dan bentuk, tetapi seluruhnya menjadi karya yang indah. Anak-anak, buatlah satu karya mozaik atau aplikasi. Yang pertama, untuk karya mozaik, kamu dapat menggunakan kertas warna-warni. Gunting kecil-kecil kertas warna-warni. Selanjutnya buatlah sketsa gambar, lalu tempelkan guntingan-guntingan kertas pada bidang gambar. Nah, perhatikan komposisi warna supaya menarik ya. Lalu yang kedua, untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Nah, sebagai contoh, kamu akan menghias sampul bukumu. Nah, siapkan kertas warna sesuai warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna. Lalu guntinglah dan tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Selanjutnya, cara membuat mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Lalu siapkan bahan untuk kolase, misalnya kertas atau kain. Lalu potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Dan terakhir, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, silahkan kalian mencoba ya. Selanjutnya adalah cara membuat aplikasi. Nah, siapkan bahan untuk aplikasi. Misalnya kain atau kertas, atau berupa kertas warna atau kertas bekas kalender. Nah, jadi bahannya dapat berupa kain maupun kertas ya. Kemudian rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Berikutnya, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Dan terakhir, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah anak-anak, demikian tadi merupakan cara atau langkah dalam membuat karya mozaik maupun aplikasi. Nah, kalian boleh mencobanya sendiri di rumah. Anak-anak, tahukah kalian siapakah tokoh ini? Nah ya betul, dia adalah Ki Hajar Dewantara, atau bisa kita kenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Nah, gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, tanggal 2 Mei, ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyatnya. Beliau lulus dari ELS atau Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai.
Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sudiotomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indis Partis. Indis Partis merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Perancis. Akibatnya, beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional. Nah, saat Indonesia merdeka dan menjadi republik, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Nah, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, jadi itu tadi anak-anak sekilas tentang profil atau sejarah tentang Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Anak-anak, berikut adalah tugas kalian di rumah ya, yaitu yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks, lalu carilah artinya. Nah, silahkan kalian baca dulu teksnya, lalu kalian cari. Kemudian tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, seperti biasa kalian mencari gagasan pokoknya. Lalu yang ketiga, tuliskan informasi baru yang kamu dapat dari teks tersebut. Nah, silahkan kalian mengerjakannya ya. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dengan mudah kalian pahami dan kalian pelajari ya. Akhir kata, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini dan sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya.